Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendi Marsaduta Pratama dengan NIM 2021 D1B065 dari kelas Teknik Sipil 2B. Sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama, persamaan diferensial homogen dan mereduksi persamaan diferensial homogen. Kedua, persamaan diferensial eksak dan faktor integrasi. Ketiga, persamaan linear orde 1. Materi pertama yaitu persamaan diferensial homogen dan mereduksi persamaan diferensial homogen. Contoh soal di sini, carilah solusi umum dari PD di atas atau persamaan diferensial di atas. Di sini ada beberapa langkah untuk mencari solusi umum dari PD itu. Maka langkah pertama yaitu kita permisalkan. Kita misalkan yaitu fungsi f(x,y) sama dengan yang dx-nya dan fungsi g(x,y)-nya itu dy-nya. Jadi fungsi f(x,y) sama dengan 4x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dan fungsi g(x,y)-nya sendiri sama dengan 4xy. Maka sini ada simbol yang dimana simbol ini yaitu kita bisa disebut sebagai simbol lambda. Maka fungsi lambda x, lambda y, kenapa bisa dikalikan dengan lambda? Supaya bisa kita mencari derajat dari persamaan homogen ini. Maka ketika kita tambahkan lambda, maka kita harus kalikan dengan setiap x dan y nya. Maka pangkatnya di atas ini mengikuti, jadi lebih mudahnya yaitu ketika x kuadrat di depannya, maka lambdanya juga mengikuti lambda kuadrat. Jika misalnya x nya pangkat 3, maka lambdanya juga pangkat 3. Jadi seperti itu. Maka di sini ketemulah 4 lambda kuadrat dikali x kuadrat dikurangi 3 lambda kuadrat dikali y kuadrat. Jadi di sini ada di kedua ruas ada lambda, maka kita bisa sederhanakan bentuknya seperti ini. Maka lambda kuadrat tutup buka kurung 4x kuadrat dikurangin 3y kuadrat. Maka ketika kita kalikan lambda ini dengan 4x kuadrat dan 3y kuadrat, maka hasilnya akan seperti yang di atas. Nah, tadi kita misalkan 4x kuadrat dikurangi 3y kuadrat ini yaitu fungsi fy, fungsi f(x,y), maka kita akan mengubah fungsi f(x,y)-nya. Jadi lambda kuadrat fungsi f(x,y). Seperti itu. Jadi sekarang lanjut ke fungsi g(x,y)-nya. Di sini sama, kita tambahkan lambda. Nah, 4 lambda x lambda y. Kenapa lambda tidak memiliki pangkat sini? Karena x dan y-nya tidak memiliki pangkat. Karena di sini ada lambda dikali lambda, di sini ada 2 lambda. Maka ketika kita kalikan lambda dikalikan lambda, maka akan menghasilkan lambda kuadrat. Nah, ketika kita sederhanakan lambda kuadrat 4xy. Jika lambda kuadrat ini dikalikan dengan 4xy, maka hasilnya 4 lambda xy. Nah, ketika kita permisalkan tadi fungsi gxy-nya itu sama dengan 4xy, maka kita akan mengubah lambda kuadrat gxy. Dengan demikian, persamaan ini merupakan PD homogen berderajat kedua karena mengikuti lambdanya. Jadi lambdanya pangkat 2, maka berderajat kedua. Semisal lambdanya itu pangkat 3, maka berderajat ketiga. Jadi seperti itu. Ketika misal tidak memiliki pangkat, maka itu disebut dengan berderajat pertama karena ada pangkat 1 tapi tidak ditulis. Seperti itu. Ke langkah kedua yaitu kita mensubstitusikan, yaitu dengan aturan mereduksi persamaan diferensial homogen, yaitu dengan cara y-nya kita ubah ke dalam bentuk ux dan turunan dy-nya sendiri yaitu udx ditambah xdu. Ketika kita menggunakan x, maka berubah jadi sama dengan vy dan turunannya dari x itu yaitu dx-nya sendiri yaitu v dy ditambah y dv. Jadi kita menggunakan salah satunya akan sama hasilnya, maka saya akan menggunakan yang y dan dy-nya. Kita akan ke persamaan diferensial awal, maka kita akan mengubah y dan dy-nya. Jadi ketemulah hasil seperti ini, 4x kuadrat dikurangin 3ux kuadrat. Nah, ux ini kita mengubah dari y-nya itu dx tambah 4x, y-nya diubah jadi ux, maka 4x ux. Buka kurung udx ditambah xdu karena dari dy-nya. Nah, jadi kita keluarkan dari dalam kurungnya yaitu u kuadrat dikali u-nya dikalikan kuadrat, x-nya juga dikalikan kuadrat supaya bisa terlepas dari akarnya. Di dalam kurungnya maksudnya 4x kuadrat dikurangi 3u kuadrat dikalikan x kuadrat sama dengan dx. Tutup kurung dx ditambah 4x kuadrat. Dari mana x kuadrat ini?
Jadi dari 4x ux itu kan double x, maka x dikali x akan membentuk x kuadrat u. Lalu u dx ditambah x du. Lalu kita keluarkan, karena kita permisalannya tadi substitusikan dia y, maka kita hanya membutuhkan dari substitusi yang y nya saja, maka x nya akan saya buang, x kuadratnya akan sama-sama saya buang, maka x kuadrat itu akan saya lepas, maka hasilnya akan terbentuk 4 kurang 3u kuadrat tutup kurung dx ditambah 4u dx ditambah x du sama dengan 0. Maka sekarang kita akan keluarkan kurungannya dari 4u dx ditambah x du nya. Jadi sama-sama kita kalikan di yang dalam kurungnya, 4u dikali u dx 4u dikali x du, maka terbentuklah hasilnya 4u kuadrat dx 4u x du. Jadi kenapa bisa hasilnya di bawah ini, yaitu 4 ditambah u kuadrat dx ditambah 4u x du, karena dalam kurung yang 4 kurang 3u kuadrat itu kan saya lepas kurungnya juga, maka 4 dikali dx, maka 4 dx dikurangin 3u kuadrat dx. Jadi 3u kuadrat dx ini karena negatif maka dijumlahkan sama yang sama persis, 4u kuadrat dx, maka hasilnya u kuadrat dx. Ketika kita sederhanakan u kuadrat dx itu, maka hasilnya 4 plus u kuadrat dx ditambah u x du sama dengan 0. Jadi seperti itu cara untuk kita mensederhanakannya. Lanjut ke langkah berikutnya atau langkah ketiga, yaitu kita mengalihkan dengan faktor integrasi. Ini lebih simpelnya, yaitu kita bisa menggunakan eliminasi karena substitusi dan eliminasi, maka kita akan mengeliminasi, saya ingin mengeliminasi yang ruas kirinya, yaitu 4 plus u kuadrat dx, yang dx nya akan saya hilangkan, dan yang di 4u x du akan saya hilangkan yang x nya, maka terbentuklah faktor integrasinya, yaitu 1 per s 4 plus u kuadrat, karena saya ingin menghilangkan 4 plus u kuadrat sama x nya. Jadi seperti itu. Nah setelah itu kita kalikan, maka kita peroleh hasil yaitu 1 per dx 1 per x dx ditambah 4u per 4 plus u kuadrat du sama dengan 0. Ketika kita memperoleh hasilnya, maka kita tinggal integralkan kedua ruas, maka setiap ruasnya akan kita integralkan, maka terbentuklah integral 1 per x dx ditambah integral 4u per 4 plus u kuadrat du sama dengan konstanta. Maka tadi kan kalau kita integralkan 0, maka hasilnya akan 0, maka hilang, maka kita sama dengan konstanta. Kita sama-sama mengetahui bahwa integral 1 per x dx itu yaitu dalam aturannya yaitu ln x ditambah ln. Nah, di sini ketika kita menurunkan penyebutnya, misal penyebutnya yaitu y sama dengan 4 plus u kuadrat, maka turunannya yaitu dy sama dengan turunan dari 4 plus u kuadrat yaitu 2u. Maka hasilnya ketika 2u ini sama seperti pembilang, maka kita kalikan kuadrat. Ketika kita kalikan kuadrat, maka hasilnya sama seperti pembilang, maka kita sebut itu sebagai ln 4 plus u kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan konstanta. Ketika kita jumlahkan atau sederhanakan ini, maka hasilnya akan terbentuk ln x dalam kurung 4 plus u kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan konstanta. Sini langsung saja kita ke langkah terakhir, yaitu kita substitusikan kembali u sama dengan y per x, maka diperoleh solusi umum persamaan diferensial, yaitu u nya akan kita ubah x 4 plus y kuadrat per x kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan konstanta. Kenapa di sini y kuadrat per x kuadrat? Karena u kuadrat. Jadi ketika u kuadrat itu kita ubah ke y per x, maka sama-sama kita y per x nya kita sama-sama kalikan kuadratnya. Jadi terbentuklah y kuadrat per s kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan konstanta. Jadi seperti itu untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial di atas. Langsung ke materi kedua, yaitu persamaan diferensial eksak dan faktor integrasi. Soal, perhatikan persamaan diferensial berikut. Tunjukkan bahwa PD tersebut tidak eksak. Kedua, tunjukkan faktor integrasi dalam bentuk x pangkat n. Untuk syarat khususnya yaitu n suatu bilangan bulat positif, maka n yang kita cari haruslah bilangan bulat yang bernilai positif.
Untuk menyelesaikan yang pertama, kita permisalkan fungsi m x y sama dengan 4x plus 3y kuadrat. Atau lebih simpelnya yang fungsi m x y nya ini yaitu dx nya, dan fungsi n x y nya ini yaitu dy sendiri. Maka terbentuklah di sini ada simbol. Sini ada simbol, yang dimana simbol ini yaitu simbol dibaca turunan fungsi. Maka kalau dibaca turunan fungsi m terhadap y, jadi seperti itu untuk membacanya. Jadi turunan fungsi m terhadap y, x y sama dengan 6y. Kenapa bisa hasilnya 6y? Karena ketika kita hanya fokus untuk menurunkan yang y kuadratnya saja, jadi kita hanya menurunkan yang ininya saja. Jadi ketika kita turunkan pangkatnya, kita kalikan dengan yang depannya. Pangkat dikalikan dengan yang depannya, jadi kuadrat 2 dikali 3 sama dengan 6, maka terbentuklah 6. Dan y nya ini kenapa pangkat 1? Karena ketika kita turunkan pangkatnya, maka yang pangkatnya ini kita harus kurangkan 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1, jadi 6y. Dan di sini ada turunan fungsi n terhadap x, maka kita hanya melihat yang x karena di sini satu kesatuan 2xy nya ini. Maka ketika 2xy diturunkan, hasilnya akan 2x. Jadi terbuktilah bahwa PD tersebut tidak eksak karena turunan fungsi m terhadap turunan fungsi n itu tidak sama. Karena aturan dari persamaan diferensial eksak itu haruslah sama. Maka ketika tidak sama, maka tidak eksak. Jadi semisal ini hasilnya 2x, maka itulah persamaan diferensial eksak. Lalu penyelesaian yang kedua yaitu tentukan faktor integrasi dalam bentuk x pangkat n, dan syarat khususnya yaitu untuk n suatu bilangan bulat bernilai positif. Maka kita harus membuat persamaan diferensial yang baru dengan cara mengalihkan x pangkat n, karena faktor integrasinya x pangkat n, maka kita harus mengalihkan dengan faktor integrasi di kedua ruas. Maka terbentuklah 4x n plus 1. Kenapa ini bisa n plus 1? Karena di sini ada kedua ruas, di sini ada x pangkat n, dan di sini juga ada x pangkat 1. Maka ketika x dikali x, maka pangkatnya akan ditambah, jadi x pangkat n plus 1. Lalu ketika sudah dikalikan dengan kedua ruas, maka terbentuklah 4xn plus 1 ditambah 3y kuadrat x pangkat n dx ditambah 2x pangkat n plus 1 y dy sama dengan 0. Agar x pangkat n ini faktor integrasi, maka persamaan diferensial yang terbentuk haruslah PD parsial, yaitu memenuhi hubungan turunan fungsi m. Jadi sini saya sudah merubah turunan fungsi m terhadap y tadi, maka yang m nya itu yaitu dx nya sendiri, maka langsung saja kita masukkan angka, kita ubah m nya seperti dx nya, dan turunan fungsi n nya akan kita ubah ke dy nya. Jadi turunan fungsi m terhadap y sama dengan 6y x pangkat n. Jadi kita hanya fokus ke yang y nya saja, dan yang sebelah kita hanya fokus ke x nya. Jadi terbentuklah 6y x pangkat n sama dengan, kenapa di sini 2n plus 1? Karena ketika kita turunkan n plus 1 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 2 dikali n plus 1 x pangkat n y. Karena x pangkat n ini telah kita kurangkan 1, maka hasilnya x pangkat n y. Lalu kenapa bisa hasilnya n sama dengan 2? Maka 2 x n y nya ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 6y x pangkat n sama dengan dibagi 2x pangkat n y. Jadi ketika 6y x pangkat n ini dibagi dengan 2x pangkat n y, maka hasilnya akan terbentuk 3. Jadi 3 sama dengan, yang tersisa di sampingnya adalah n plus 1. N plus 1. Jadi ketika 3 sama dengan n plus 1 tersisa, maka positif 1 ini kita pindah ruas, maka jadi negatif. Ketika hasilnya jadi negatif, maka 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi terbentuklah n sama dengan 2. Lalu masuk ke materi ketiga, yaitu persamaan linear orde 1.
Di sini sudah saya memberikan contoh. Selesaikan persamaan diferensial berikut ini. dy per dx ditambah 3s kuadrat y sama dengan 5s kuadrat. Ada beberapa langkah untuk kita menyelesaikan persamaan diferensial linear ini. Maka langkah pertama adalah kita menentukan fungsi px, karena di sini px karena hanya kita fokuskan ke x-nya saja. Maka sini saya ngambil 3s kuadrat. Selanjutnya kita mencari faktor integrasi dari px ini sehingga kita peroleh sini ada simbol, dimana simbol ini disebut dengan simbol mu. Jadi dibaca mu x sama dengan ini ada simbol e, ini mana simbol e ini kita sebut sebagai epsilon. Maka epsilon pangkat integral 3s kuadrat dx. Ketika integral ini kita selesaikan, maka hasilnya epsilon x pangkat 3. Nah, lalu langkah kedua atau langkah terakhir yaitu kita mengalihkan PD ini dengan faktor integrasi. Faktor integrasinya yaitu yang tadi kita cari, yang mu x-nya sama dengan epsilon x pangkat 3. Kita kalikan dengan kedua ruas yaitu dy per dx-nya kita kalikan setiapnya. Jadi terbentuklah epsilon x pangkat 3 dikalikan dengan dy per dx tambah epsilon x pangkat 3 dikalikan 3s kuadrat y sama dengan 5s kuadrat epsilon x pangkat 3. Lalu kedua, karena di sini ada perkalian dua fungsi, perkalian dua fungsi yang epsilon x pangkat 3 dy per dx ditambah epsilon x pangkat 3 dikalikan 3s kuadrat y, maka ketika kita turunkan hasilnya akan sama seperti ini. Jika kita kalikan ini, maka akan terbentuk hasil yang seperti ini. Nah, lalu ketika kita sudah turunkan dan setelah kita turunkan, maka kita harus mengintegralkan. Ketika kita mengintegralkan kedua ruas, sehingga kita memperoleh hasil. Karena di sini sudah ada dy per dx, maka ketika kita integralkan, hasilnya akan yang dalam kurungnya ini yaitu epsilon s pangkat 3 dikali y sama dengan 5s kuadrat dikali epsilon s pangkat 3 per 3s kuadrat ditambah c. Setelah kita berhasil mengintegralkan kedua ruas, maka kita hanya tinggal mencari hasil dari hasil integral ini, yaitu karena di kedua ruas ada epsilon, maka kita coret epsilonnya. Epsilonnya kita coret, yang ini kita coret, yang ini juga kita coret. Maka hasilnya bakalan tersisa dengan y sama dengan 5s kuadrat di per 3s kuadrat. Ketika ini kita bisa mencoretnya, yaitu s kuadrat ini kita coret dengan s kuadrat ini, maka hasilnya terbentuklah seperti ini. Y sama dengan 5 per 3 ditambah c epsilon negatif s pangkat 3. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi segitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.